kita semua manusia atau adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Atau manusia akan butuh berelasi dengan orang lain. Dan ketika terjadi perjumpaan relasi ini, tentu akan menimbulkan sebuah reaksi positif ataupun juga dapat menimbulkan reaksi negatif. Saudara, reaksi positif ini bisa kita artikan sebagai sahabat atau saudara. Kamu tahu bahwa kalau sahabat atau saudara pasti itu akan menghasilkan yang namanya mengasihi, mencintai, rela berkorban, menolong, menopang, melayani, dan itu menyebabkan hadirnya damai sejahtera, hadirnya perdamaian, sukacita, dan seterusnya. Kalau reaksi negatif, yaitu ada permusuhan yang terjadi akibat konflik dengan sesama, dan itu akan timbul yang namanya sengketa, timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan juga terjadi pembunuhan. Dan saudara, ini menjadi sebuah realitas dalam keseharian kita manusia yang kemudian itu merusak akan relasi sosial dengan sesama. Karena itu saudara, ada pepatah yang bilang lebih mudah meruntuhkan daripada membangun. Lebih mudah punya musuh daripada mendapat sahabat. Ketika relasi sosial itu rusak, akibatnya kerusakan lanjutannya adalah rusaknya dunia sosial kita. Misalkan bapak mama, rusaknya hubungan suami istri, rusaknya hubungan orang tua anak, rusaknya hubungan dengan rekan kerja, atau rusak hubungan atasan, bawahan, dan seterusnya. Saudara, apa penyebab utamanya dari rusaknya sebuah relasi antar manusia? Dan apakah kita manusia dapat menyelesaikan krisis ini? Saudara yang terkasih, Yakobus dalam suratnya kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di perantauan yang ada di luar Palestina, dan juga kita sebagai pendengar firman pagi hari ini, Yakobus memberikan nasihat yang sangat keras. Yang pertama, kita lihat dalam ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, hawa nafsu itu bukti persahabatan dengan dunia. Menurut Yakobus, sengketa, perkelahian, pertengkaran, iri hati, pembunuhan, itu semua berasal dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam setiap diri manusia. Saudara, apa itu hawa nafsu? Nafsu itu adalah keinginan, dorongan hati yang kuat dan tentunya maknanya positif. Sedangkan hawa nafsu maknanya negatif, yaitu dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik. Hawa nafsu itu menimbulkan, dalam bacaan kita, pasti menimbulkan pertengkaran, ada permusuhan, ada iri hati, ada pembunuhan, atau bisa dikatakan dengan cinta dunia. Dan Yakobus bilang ini kemalangan hidup kalau hawa nafsu itu tetap tinggal bertumbuh dengan suburnya dalam hidup manusia. Saudara, kita ingat kisah Kain dan Habel. Kecemburuan dan iri hati Kain timbul setelah Allah tidak menerima persembahan dari hasil panennya kepada Allah. Sedangkan Allah berkenan kepada korban bakaran kambing domba dari Habel adiknya. Sehingga akhirnya Kain membunuh Habel, dan ini dikenal sebagai pembunuhan manusia pertama sejak dunia diciptakan. Hawa nafsu menimbulkan konflik. Yang pertama konflik itu menimbulkan konflik, yaitu konflik dengan diri sendiri. Kalau dalam Galatia 5 ayat 17 bilang keinginan roh dan keinginan daging itu saling berlawanan dalam diri manusia.
Kotong mau buat yang baik, tetapi juga ada keinginan daging yang kuat juga. Itu konflik dengan diri sendiri, konflik dengan sesama. Ada rasa iri hati terhadap orang yang mempunyai apa yang kita inginkan. Iri hati ini juga bisa membuat kotong punya hidup kurang nyaman. Kalau kotong lihat orang berhasil, kalau kotong lihat orang dia hidup senang, kotong susah. Kotong cemas ketika lihat orang berhasil. Itu iri hati. Dan kita akan senang melihat orang gagal. Kita akan senang melihat orang susah. Itu iri hati. Kalau misalnya kotong lihat orang susah, lalu kotong suras, ini dong. Coba kotong lihat dia mau kemana. Itu sebenarnya iri hati. Yang kotong bilang bahwa ini pembalasan. Tapi sebenarnya tanpa kotong sadari, itu iri hati yang ada bertumbuh dalam diri kita. Itu konflik dengan sesama. Ada pertengkaran, ada permusuhan, bahkan pembunuhan. Konflik dengan yang ketiga, konflik dengan Allah. Saudara perlu diingat bahwa konflik dengan sesama itu otomatis akan menimbulkan konflik dengan Allah. Konflik dengan Allah ini dinyatakan oleh Yakobus dengan menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana dalam ayat yang kedua B, yaitu tidak berdoa. Dan kemudian ayat 3 bilang, kamu berdoa tetapi tidak menerima apa-apa karena salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang pertama, tidak berdoa. Kalau relasi dengan Tuhan sudah berkonflik, pasti tidak berdoa. Berdoa pun juga, tetapi kalau tidak menerima apa-apa karena doa hanya, ya intinya mungkin kita berdoa, tetapi itu untuk memuaskan orang punya keinginan daging. Yang ketiga, pasti tidak setia, ayat yang keempat. Dan juga bersahabat dengan dunia, dan itu adalah permusuhan dengan Allah. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, inilah gambaran benih hawa nafsu yang tumbuh subur di tengah-tengah dunia dan mempengaruhi manusia atau menggerogoti hidup manusia sehingga manusia menjadi sakit yang sangat akut. Ternyata hawa nafsu ini adalah penyakit yang menggerogoti kita dan kita manusia menjadi sakit akut. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi dalam bacaan hari ini pun juga, kalau orang sakit pasti butuh obat. Dan dalam bacaan ini pun juga ada obatnya. Kalau kau sakit karena hawa nafsu sudah menggerogoti dalam hidup, ada itu obat. Yaitu dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6, ada kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah adalah bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Melalui kasih karunia kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Selain itu, kasih karunia memungkinkan kuasa yang memperkuat kita dari hari ke hari. Untuk supaya saudara dan saya bisa memperkuat diri, menolong kita untuk bertahan sampai akhir. Dikatakan dalam ayat bacaan kita ayat 5 dan ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya bahwa Tuhan menempatkan rohnya dalam diri kita. Itu sebenarnya obat bagi kita. Allah menempatkan rohnya dalam diri kita, dan itu diingininya dengan cemburu. Artinya bahwa kalau kita menjadi dua hati, orang yang dua hati pasti Allah cemburu. Roh itu diberikan kepada kita sangat besar, tetapi jikalau kita menjadi dua hati, Allah adalah Allah yang cemburu. Allah menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki, dan umat adalah mempelai perempuan. Ketika mempelai perempuan berdua hati, pasti Allah cemburu.
Saudara-saudara yang terkasih, juga kasih karunia Allah itu dianugerahkan Allah kepada kita, dan itu lebih besar daripada hawa nafsu. Kasih karunia Allah dianugerahkan lebih besar dari hawa nafsu. Lebih besar itu berarti bahwa hawa nafsu ini ada di bawah kehendak atau kuasanya Tuhan, sehingga memang ini bisa diobati. Lalu yang berikut, saudara, Allah mendekat kepada orang yang mendekat kepadanya. Jadi bukan kota yang dekat dengan Tuhan, tetapi Tuhan mendekat. Dan itu inisiatifnya Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 16-17 bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku itu diberikan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Allah mendekat kepada kita itu inisiatif dari Allah, bukan oleh karena kau benar, tetapi Dia yang memilih kau. Saudara, ini sebenarnya obat bagi kita. Allah perlu memberikan kita kasih karunia supaya kita menjadi rendah hati, dan sesudah itu Allah perlu memberi kita kasih karunia lagi supaya kita tidak iri hati. Memang Bapak Mama, saudara yang terkasih, seluruh kehidupan orang Kristen adalah kasih karunia Allah. Saya bisa Bapak bilang bahwa karena beta hebat, karena beta kuat, jadi beta ada sampai saat ini. Seluruh hidup saudara dan saya dari kecil sampai yang besar itu hanya karena kasih karunia Allah. Kalau kita hari ini bisa beribadah, itu karena kasih karunia Allah. Kalau saudara masih dapat tersenyum, itu pun juga kasih karunia Allah. Bapak Mama, saudara yang terkasih, dan kalau hari ini kita masih bisa mendengar dan mengerti akan Injil, apalagi kita percaya kepada Yesus Kristus, itu pasti karena kasih karunia Allah. Kalau kau juga masih rindu untuk menyembah Tuhan, masih rindu pada firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan dan terus bertumbuh dalam pengertian tentang firman Tuhan, itu juga karena kasih karunia Allah. Dan saudara, kalau kau masih mau dan bisa melayani Tuhan dengan setia, itu juga karena kasih karunia Allah. Kalau kita bisa membuang dosa dan menaati Tuhan, itu juga karena kasih karunia Allah. Kalau kau semua bisa setia ikut Tuhan sampai mati, itu lagi-lagi karena kasih karunia Allah. Jadi Bapak Mama, saudara, kalau kau bisa lebih menyadari tentang hal ini, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang lebih dipenuhi dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Itu saudara tadi yang kedua. Kalau yang pertama tadi tentang hawa nafsu, bukti persahabatan dengan dunia, tetapi ada yang punya obat. Yang kedua obatnya yaitu kasih karunia Allah. Yang ketiga atau yang terakhir, setelah kita minum obat, kita menjadi sembuh. Tetapi kan bahwa ada tanggung jawab, ada tanggung jawab, ada kewajiban kita. Dalam ayat 7 sampai ayat yang 10. Bapak Mama, saudara, jadi kekayaan kasih karunia Allah bagi kita bukan berarti bahwa kita bebas atau kita hidup tanpa tanggung jawab. Sebagai pribadi yang telah menerima kasih karunia, saudara dan saya dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Dan Yakobus menyebut beberapa hal dalam nasihatnya. Yang pertama dia bilang tunduk kepada Tuhan. Artinya bahwa dibutuhkan komitmen yang besar untuk menyingkirkan keegoan kita dan hak-hak yang menurut kita sudah selayaknya kita dapatkan. Demikian pula untuk taat kepada Tuhan, kita harus dengan kerendahan hati. Mau mengakui kedaulatan Tuhan atau mengakui kuasa Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal.
Dan memang saudara, ini bukan sesuatu yang gampang diterapkan dalam hidup kita. Tetapi memang itu panggilan kita bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, Yakobus bilang lawanlah iblis. Tunduk kepada Tuhan harus diikuti dengan lawan si iblis. Dengan cara apa? Cinta Tuhan, jauhi dosa. Maka pasti iblis akan lari. Soalnya perlu potong pakai hardik, potong bentak-bentak. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Setan keluar. Potong maspara, baterai. Tapi kalau hidup kita tidak ada kasih karunia Allah, hidup kita tidak dekat dengan Tuhan, ini akan lari. Biar saudara pun suara mau sampai di lapangan gaji di sana, iblis tidak akan lari. Kecuali kalau potong cinta Tuhan dengan cara menjauhi dosa, iblis pasti lari. Yang berikut, mendekat kepada Allah. Saudara, kita bisa melawan dosa atau hawa nafsu kalau kita mendekat kepada Allah. Immanuel, Allah beserta kita. Allah ada di dalam kita. Jadi kita harus mendekat kepada Allah. Allah punya inisiatif dekat dengan kita, maka kita pun juga harus ketempel dengan Allah terus. Supaya bisa bertemu jauh-jauh, supaya bisa melawan dosa hawa nafsu. Yang berikut dikatakan sucikan hati. Artinya saudara, bersihkan hati kita dengan cara apa? Penyesalan, ada pengakuan dosa, dan kemudian ada pertobatan. Menyesal, lalu kita mengaku dosa kepada Tuhan, dan selanjutnya ada pertobatan, ada hidup yang baru yang kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Itu yang bilang bersihkan hati, sucikan hati. Dan yang terakhir dikatakan rendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ini mencakup janji Tuhan yang menyatakan bahwa Dia akan menerima orang yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Dalam bacaan kita ayat 10b, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, tema kita pagi ini merdeka dari hawa nafsu. Secara alkitabiah kita mendapati bahwa kemerdekaan itu diperoleh karena dipanggil untuk merdeka. Kau dipanggil untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13 bilang, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sesungguhnya kau ini adalah orang-orang merdeka karena telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan itu adalah kasih karunia Allah. Mari kau harus merdeka dari hawa nafsu, supaya jangan ada iri hati, jangan ada pertengkaran, jangan ada perkelahian, bahkan jangan ada pembunuhan, saling membunuh satu dengan yang lain, oleh karena pada kuasa, tahta, dan juga harta ini bisa membuat orang saling membunuh. Dan ini adalah hawa nafsu. Kau bilang bahwa kok itu orang dia baik, dia dekat dengan Tuhan, dia orang Kristen, tapi kenapa dia membunuh? Saudara, bukan soal Kristennya, tetapi soal bagaimana kau hidup dekat dengan Tuhan. Kalau dulu dekat ya iya, tapi kau hidup ini terus berproses. Dulu kau dekat, tapi hari ini kau sudah jauh. Iblis pasti menggoroti kamu hidup. Bahkan iblis juga bilang bahwa dia mau minta pensiun dini saja. Karena apa? Karena semua pekerjaan
diambil alih oleh manusia. Jadi iblis pelabur Tuhan Allah bilang, Bapak kenapa kau bela pencuri iblis? Kenapa kau bela pencuri? Surat kerja beta semua manusia semua sudah ambil. Terus kau ambil ini pekerjaan semua, lalu kemudian sebagai kita baru bilang ini karena beta. Kau selalu bilang bahwa ini pekerjaan iblis setan pakai dia. Akhirnya kau kayak ambil alih pekerjaan iblis. Jadi artinya iblis sekarang dia sudah tenang, dia sudah bekerja keras. Karena sesungguhnya iblis sudah menggerogoti penuh hati semua. Saudara-saudara yang terkasih, kau harus merdeka dari hawa nafsu. Dan kita harus menjadi sahabat Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 14-15 bilang, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah mendengar dari Bapa. Kalau kita sebagai sahabat Allah, sahabat Kristus, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Merdekalah dari hawa nafsu, supaya aman tentram dan sejahtera dunia ini, aman tentram sejahtera hidup saudara yang saya. Amin.